Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Safariana dari kelas C semester 1 jurusan Pendidikan Guru PAUD Fakultas Pendidikan dengan NIM 18622.581. Sebelum memulai, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Lia Kurniawati, SPD MPD, dengan mata kuliah konsep dasar PAUD. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perkembangan anak usia 2-3 tahun. Yang pertama ada pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan. Perkembangan berkaitan juga dengan kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Masa usia dini dimulai sejak anak lahir sampai dengan 6 tahun. Periode ini sering disebut sebagai periode keemasan atau the golden period, di mana pada masa ini otak anak sebagai faktor utama pembentukan kecerdasan anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Dalam periode ini juga sebagian besar waktu anak dihabiskan untuk bermain. Selanjutnya ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah berkembangnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan emosi dan kemandirian. Pertumbuhan yaitu proses pertambahan ukuran, bersifatnya kuantitatif. Contohnya bertambahnya tinggi badan, pergantian gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter kepala, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan itu proses perubahan fungsi, bersifat kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, kalau berbicara, bertambahnya kosakata atau pengucapan kosakata baru semakin jelas. Kalau gerak, dia bisa tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama ada faktor bawaan atau gen. Faktor gen fisik yang normal seperti warna dan bentuk rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor gen yang patologik yang mungkin mempengaruhi perkembangan anak, misalnya Down syndrome, thalassemia, dan lain-lain. Selanjutnya ada kondisi kehamilan dan persalinan. Kondisi janin semasa kehamilan juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Jika nutrisi dalam kandungan tercukupi, maka janin akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika gizi yang diterima selama dalam kandungan tidak tercukupi, janin akan mengalami keterlambatan atau hambatan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada faktor ekologi. Mulai dari terjadinya pembuahan di kandungan, ekologi, pengaruh lingkungan dari keluarga dan rumah, komunitas dan masyarakat mempengaruhi semua aspek dalam perkembangan. Yang kedua ada peran gender. Pada awal kehidupan, anak mempelajari peran gender yang berlaku di dalam budaya mereka. Misalnya apa? Anak laki-laki memakai baju anak laki-laki, perempuan memakai baju anak perempuan. Laki-laki tidak diperbolehkan memakai perhiasan, sedangkan wanita diperbolehkan. Selanjutnya ada pola pengendalian motorik. Perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui tubuh kembang anak. Hal ini disebabkan perkembangan fisik motorik dapat diamati dengan mudah melalui panca indera, seperti perubahan ukuran pada tubuh anak. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak usia 2-3 tahun. Biasanya anak berjalan dengan lebih stabil, mulai dapat berlari, mulai dapat melompat, mulai dapat menaiki tangga dengan bantuan, dapat melempar bola tanpa memutar tubuh, mulai dapat membuka pintu dan resleting celananya mungkin, ya kan? Mulai menunjukkan harga dirinya, mulai ingin melakukan hal-hal sendiri, mulai menunjukkan keinginan dan kemampuan untuk bekerja sama, senang dibacakan cerita dan berpartisipasi dengan menunjuk, mengeluarkan suara yang relevan dan membalik halaman. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.